Kemudian sebahagian ulama telah menjadikan ijma' atas wajibnya nazar. Jadi ma'rifah itu kewajiban yang pertama bagi mukallaf. Sementara hukum nazar itu apa? Berpikir tentang alam, ya, untuk menggali pengetahuan tentang zat Allah. Itu kan tadi definisi nazar tadi, menggali dalil tadi. Hukum nazar itu sendiri apa? Wajib menurut ijma'. Ya. Wajib di situ nanti terbagi dua lagi. Ada yang mengatakan wajib usul, ada yang mengatakan wajib furu'. Waduh, panjang kali itu kalau dijelaskan tuh. Tak habis-habis. Nah, jadi yang jelas pertama, nazar itu hukumnya adalah wajib berdasarkan ijma'. Kenapa nazar itu wajib? Karena nazar itu menjadi sarana ma'rifah. Tak akan tercapai ma'rifah itu kalau tidak melalui proses nazar. Nazar tadi kan menggali dalil. Yakin kau Tuhan itu ada? Yakin. Apa bukti atau dalil kalau Allah itu ada? Dalil atau bukti Allah itu ada alam ini. Bagaimana kau menjadikan alam ini sebagai dalil akan adanya Allah? Ya, alam ini baharu, kita jawab. Dengan penjelasan itu tadi, kan nazar namanya. Tak akan tercapai ma'rifah kalau tidak melalui proses nazar. Jadi nazar itu menjadi sarana bagi seorang hamba untuk sampai dia kepada ma'rifah. Makanya ulama mengatakan ma'rifah adalah kewajiban pertama bagi seorang mukallaf, dan nazar itu hukumnya pun wajib. Ya, kenapa? Karena nazar menjadi sarana atau wasilah seorang hamba untuk mengenal Allah. Maka kalau kita paham jika nazar adalah sarana ma'rifatullah, berarti secara otomatis nazar itu lebih dulu dari ma'rifah. Tertib aklinya. Ya. Apa yang pertama kali wajib bagi mukallaf? Nazar atau ma'rifah? Jawabannya ma'rifah. Ma'rifah tidak akan tercapai kecuali melalui proses nazar. Maka hukum nazar itu pun wajib. Kenapa demikian? Karena nazar menjadi sarana untuk sampai kepada ma'rifah. Berarti secara tertib akli, mana yang lebih dulu? Nazar, ma'rifah. Nazar. Paham tuh ya? Nanti dijelaskan. Jadi itu penjelasan tentang nazar dan ma'rifah. Kenapa saya jelaskan itu? Karena ini berkaitan dengan ibarat yang kita baca, wa yajibu ala kulli mukallaf syar'an. Yang pertama sekali yang wajib bagi mukallaf menurut syara' adalah ya mengetahui apa yang wajib. Itu kan ma'rifah itu berarti kan? Ayya'rifa ma yajibu fi haqqihi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Itu kan definisi ma'rifah. Jadi yang pertama sekali wajib bagi mukallaf adalah ma'rifah. Tapi perlu kita ketahui bersama, ma'rifah tidak akan tercapai tanpa adanya nazar. Bisa ya? Nah, tentang hukum nazar tadi, wajib atau tidak? Bagi yang hakun salim, orang yang sehat, normal, wajib nazar. Bagi orang yang tidak hakun salim, artinya maaf-maaf, agak lambat daya tangkap dia. Bisa dikatakan idiot, atau dia normal kayak kita, tapi lama dia loadingnya. Lola. Berarti dia tidak termasuk ahlun nazar. Wajibkah dia nazar sebagaimana yang semestinya? Tidak wajib. Ya, tidak wajib. Tapi kalau masih bisa berpikir semampu dia, semampu, sedapatnya aja lah kewajiban nazar itu tadi. Ya, nah itu penjelasannya seperti itu. Jadi secara tak langsung Imam Sanusi dengan ibarat ini, poin pertama bahwasanya beliau ingin menjelaskan wajib itu dua macam. Wajib secara syara' dan wajib secara usul. Poin pertama.
Apa yang wajib bagi mukallaf itu? Ma'rifah. Kan itu. Dari mana kita tahu yang wajib pertama bagi mukallaf ma'rifah? Udah itu di kitab. Ayya'rifa ma yajibu fi haqqihi ila akhiril ibarat. Itu kan definisi ma'rifah. Tapi untuk mencapai ma'rifah itu harus nazar. Jadi secara tartib akli, mana terlebih dahulu nazar dengan ma'rifah? Adalah nazar. Karena ma'rifah tak akan tercapai bila mana tanpa proses nazar. Nah, udah. Sodop nih ya. Doakanlah sehat-sehat. Saya memang gomo kali ngaji tauhid nih. Ya. Suka saya. Baik. Itu yang pertama. Nah, jadi kembali tadi ke awal, antara kata-kata yajibu dengan syar'an itu sebetulnya tak ada dia kaitannya sama sekali. Ya. Makanya Imam Sanusi tadi dalam kitabnya apa? Syarhul Kubra menghilangkan kata syar'an itu. Ayya'rifa ma yajibu fi haqqi Maulana Jalla wa Azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Ya, ini definisi apa tadi? Ma'rifah. Makanya berkata Imam Al-Haramain. Tahu Imam Haramain? Imam Juwaini. Imam Haramain, Imam Juwaini, guru daripada Al-Imam Al-Ghazali. Ya, jadi Imam Haramain asalnya itu namanya Imam Juwaini. Lakop itu Imam Haramain. Ya, dua Haramain, Makkah dan Madinah. Jadi ulama yang sangat alim pada masa itu di Mekah Madinah adalah Imam Juwaini. Pemimpinnya para ulama. Maka beliau dilakop dengan Imam Haramain. Nama beliau adalah Imam Al-Juwaini, guru daripada Imam Ghazali. Termasuk karomah beliau yang pernah diceritakan almarhum tuan guru kita. Ya. Karomah daripada Imam Haramain itu bisa dia mengajar di dua tempat dalam waktu yang bersamaan. Ya, sakti. Ya. Inilah sekarang jam sekarang nih. Satu mengajar di Pajak Sore dengan jam sama, satu di Medangnya, Empat Ustadz Isa. Waktunya bersamaan, orangnya sama. Ya. Tapi secara akli, yang asli itu tetap yang satu, bukan orang itu terbelah dua. Ya, yang satu itu bisa jadi malaikat. Jadi ada di Pasuruan itu seorang Habib, ya, Habib. Wali min auliya illahi ta'ala. Salah satu wali. Karena orang tahu kalau Habib itu wali. Habib itu juriyah Nabi. Yang disebut Habib. Saya yakin di sini pasti ada dia mungkin di Kuala Tanjung ini. Juriyah Nabi. Mungkin dia nggak masyhur dia. Dari marga aja lihat. As-Segaf. Kayak gitu misalnya Al-Haddad. Al-Habsyi. Ya, jadi kalau ada nama misalnya Ahmad Al-Habsyi gitu. Oh, itu tanya, antum Habib ya gitu. Jadi juriyah Nabi masih hidup sampai sekarang ya. Ya, para habaib, para sayyid. Jadi di Pasuruan itu ada seorang Habib yang terkenal wali. Nah, jadi sering dikunjungi tamu untuk ngalap barokah. Akhirnya karena sering beliau bertemu manusia, kurang senang, karena orang-orang kayak gitu lebih suka uzlah. Tahu uzlah ya? Menjendiri daripada berhubungan dengan manusia. Akhirnya beliau dengan karomahnya memerintahkan khodam beliau dari bangsa malaikat untuk menyerupai beliau. Ya, menyerupai. Beliau ya ibadah aja di rumah. Yang jumpain tamu-tamu itu ya, khodam beliau dari bangsa malaikat. Itu karomah beliau. Tapi akhirnya karomah itu orang kan nggak tahu, orang awam kan nggak tahu, dikiranya itu memang Habib itu. Akhirnya dibocorkan sama Kiai Hamid Pasuruan. Ya, ada namanya Kiai Hamid, wali juga. Ya, waktu berkunjung ke rumah Habib tadi, yang nemui kan Habib yang apa? Yang KW gitu ya. Langsung tahu Kiai Hamid. Itulah hebat kiai-kiai Jawa itu, hebat-hebat itu. Ya, antum ini bukan Habib, ane mau ketemu Habib yang asli. Terkejutlah. Ya, namanya wali, sama-sama wali. Ya, udah akhirnya dibawalah masuk. Kan dua kan katanya gitu ya.
Yang satu lagi ibadah. Terakhir, ya ketahuan cerita itu masyhur. Nah, memang ada karomah-karomah yang seperti itu. Ya seperti karomah Imam Haromain itu tadi. Ya, bahwasanya bisa dia berubah menjadi dua orang. Tapi yang asli dia tetap satu. Nanti pada pembahasan sifat kudrah itu ada pembahasan seperti itu. Nah, sifat kudrah itu kita kemarin ada bahas di sana maujud, ma'dum, hal, amrun, i'tibari. Sifat kudrah itu maujudun. Berarti dia maujud. Maujud itu berarti dapat dilihat. Andai kata Allah buka hijab kita di akhirat, zat Allah dapat dilihat, sifat kudrah pun dapat dilihat. Karena dia maujudun. Ya, maujudun, qadimun, dia qadim. Zat Allah qadim. Sifat-sifat Allah qadim. Nama-nama Allah qadim. Kenapa demikian? Ya, sebab segala sesuatu yang dia berhubungan pada Allah, sama dia zat, sama dia sifat, sama dia nama-nama, asma, maka dia qadim sebagaimana zatnya. Ya, itu dia. Maujudun, qadimun, qaimatun bizati ta'ala. Sifat kudrah itu berdiri pada zat. Ya, pada zat Allah Ta'ala. Tapi berdiri di situ tak diketahui kaifiatnya bagaimana. Jadi sifat kudrah itu tak di depan zat, tak di belakang zat, tak di kanan zat, tak di kiri zat, tak di atas zat, tak di bawah zat, dan tak berbaur dengan zat. Jadi bagaimana hakikat sifat kudrah bagi zat Allah, wallahu a'lam. Karena setinggi apapun ilmu tauhid seseorang tak akan mampu mengetahui hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat kudrah itu adalah maujud. Ya, kenapa? Sifat-sifat ma'ani adalah maujud. Tapi kalau seperti sifat-sifat dia sifat salbiyah itu amrun i'tibari. Ya, nah, kalau sifat wujud khilafiyah kemarin ada yang mengatakan hal, ya kan? Ada yang maujud ya kemarin itu antara Imam Al-Asy'ari dan Imam Fakhruddin Ar-Razi waktu kita pembahasan di sana. Nah, baik. Kembali ke masalah. Apa kata Imam Haromain? Orang yang tak mengetahui atau orang yang tidak bisa membedakan mana yang wajib bagi Allah, mana mustahil bagi Allah, mana jaiz bagi Allah, falaisa biaqil. Tidaklah dikatakan dia orang yang berakal. Itu kata Imam Haromain. Bukan saya mengatakan, jangan marah. Makanya kita mengaji nih supaya kita masuk orang berakal. Iya kan? Wajib, mustahil, jaiz itu hukum apa itu? Akli. Kan gitu kan? Hukum akal. Makanya dikatakan Imam Haromain, saya bacakan ibaratnya. Qala Imam Haromain, inna fahma hajihi salasati hiya nafsul akli. Faman lam ya'rifha ay lam ya'rif ma'nal wajib wa ma'nal mustahil wa ma'nal jaiz. Falaisa biaqilin, maka bukanlah dia orang berakal. Nah, jadi gelarnya banyak pun berderet. Apa yang wajib bagi Allah Pak Anta? Ya, laisa biaqil. Makanya almarhum Kiai Maimun Jubair pernah dawuh. Dawuh itu nasihat kepada santri. Ya, beliau kata begini. Kamu sekolah atau belajar model apapun, jangan pernah tinggalkan ngaji kitab. Udah, pendek aja kalimat beliau. Kamu mau sekolah dan pendidikan model apapun, jangan pernah ninggalkan ngaji kitab. Mau jurusan ekonomi, kedokteran, kepolisian, apapun jurusannya, jangan pernah ninggalkan ngaji kitab. Makanya di Jawa sana, di Sarang khususnya, kampung saya itu, tukang-tukang becak itu gampang aja baca kitab Fathul Mu'in. Ya, narik apa itu namanya? Kalau kita di sini apa? Delman. Ya, siang narik delman, nganter anak sekolah, ada yang nyangkol, ada yang laut. Jadi pondok pesantren Al-Anwar itu punya Mbah Mun itu pas belakangnya itu laut. Jalan sikit aja laut. Tapi nggak pernah banjir. Di mana-mana nanti laut pasang, di daerah Tuban, daerah apa banjir, di situ nggak banjir. Itulah doa itu karomah dari beliau itu. Ya, jadi beliau pesan kayak begitu.
Kamu mau model apapun sekolahnya terserah, tapi jangan pernah ninggalkan ngaji kitab. Nah, kita di sini dengan ragam status sosial yang berbeda-beda, ya, latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Alhamdulillah kita kumpul di sini semua untuk sama-sama ngaji kitab. Ini alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan jauh lah daerah kita ini daripada bala dan bencana. Amin. Beliau juga bilang, selama masih ada orang ngaji kitab, kiamat itu nggak akan datang. Nah, jadi banyak-banyakin ngaji kitab biar kiamat makin lama. Nah, baik. Jadi itu jelas tuh ya, bahwa orang yang tidak bisa membedakan mana wajib, mustahil, jaiz bagi Allah, falaisa bi'akilin, bukanlah dia orang yang berakal. Nah, kemudian terkait tentang hukum syarak tadi, wa zahabat al-mu'tazilatu, ini saya ilhakkan, saya kombinasikan dengan kitab yang lain. Gak apa-apa ya, supaya makin banyak cerita kita. Ya, sengaja saya banyakin bahan biar gak banyak pertanyaan. Kan habis waktu nanti, udahlah Ustaz saya mau pulang jauh, kan gitu alasan saya. Jadi gak ada yang nanya. Ketahuan kan jadinya kan. Wa zahabatul mu'tazilatu ila annaha tasbitu bil aql. Ya, kelompok Mu'tazilah mengatakan bahwa hukum itu ditetapkan dengan akal. Kalau kita tadi mazhab Asy'ariyah, hukum itu ditetapkan dengan syarak. Termasuk hukum wajib ma'rifah. Tadi kan pertanyaannya, apa yang pertama sekali wajib bagi mukallaf? Kan gitu. Ma'rifatullah. Kewajiban bagi mukallaf ma'rifah kepada Allah, wajibnya wajib apa? Wajib syarak. Berarti hukum wajib ma'rifah ditetapkan oleh syarak. Ini mazhab Asy'ariyah. Adapun mazhab Mu'tazilah, masih ada rupanya sekarang Mu'tazilah, Ustaz, ada. Ya, jadi paham Khawarij, paham Mu'tazilah itu sampai sekarang masih awet ada. Tapi kelompok itu tidak menamakan mereka secara terang, kami Mu'tazilah, gitu enggak. Tapi kelompok-kelompok tertentu mengadopsi paham Mu'tazilah itu. Ya. Seperti paham Hizbut Tahrir. Itu Mu'tazilah itu. Saya kumpuli buku-buku mereka. Apa di dalam buku mereka? Nizamul Islam. Itu buku pedoman utama Hizbut Tahrir yang disusun oleh pendiri mereka Taqiyuddin An-Nabhani. Kalau kita belajar sifat wahdaniyah, esa itu kan 3. Esa pada zat, sifat, af'al. Af'alul ibad, itu ada pembahasannya. Af'alul ibad terbagi 2. Af'al ikhtirori, af'al ikhtiyari. Kan itu ya pembahasan itu ya. Af'al ikhtirori, perbuatan yang hamba nggak bisa memilih, termasuk mati, ya, kematian itu kita nggak bisa memilih. Datang malaikat, udah nanti aja, lagi ngaji Aqidatun Najin ini, tunggu kau job, ya, pulang nanti di rumah baru kau cabut nyawaku. Tak bisa kita memilih. Itu namanya af'al ikhtirori. Kedua, ada namanya af'al ikhtiyari, perbuatan yang seorang hamba bisa memilih. Contoh nih, di depan saya ada minum. Perbuatan minum itu termasuk af'al ikhtiyari. Kita kan bisa milih, saya bisa milih. Bisa saya minum, bisa tidak. Itu kan kita bisa memilih, namanya af'al ikhtiyari. Nah, af'al ikhtirori dengan af'al ikhtiyari ini, menurut madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menciptakan adalah Allah. Dua-duanya Allah yang menciptakan. Jadi bagi hamba apa? Kasbun, kasab saja, usaha. Untuk lebih detailnya nantilah masuk sifat wahdaniyah. Ini pun baru mukaddimah nih. Ya, antah 20 tahun lagi baru sampai. Doalah panjang umur. Ya. Doakan panjang umur ya supaya kita kumpul di sini. Ya. Bapak-bapak yang dulu atau saya belakangan, bapak-bapak yang dulu terserah. Baik, ini masih baru wa yajibu ala kulli mukal lapin. Bila-bila lah nanti sampai itu pada sifat wahdaniyah. Sambil juga di minum, Ustaz. Hah? Iya.
Minum dulu nih ya. Nah, ini afal ikhtiyari juga. Saya pilih untuk meminum. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Hizbut Tahrir di dalam kitab Nizamul Islam itu, af'al ittirori Allah yang menciptakan. Af'al ikhtiyari hamba yang menciptakan. Sampai saya tanya kepada almarhum waktu ngaji kitab Fathul Majid di Masjid Al-Hikmah tempat kita guru dua, Ustaz, waktu itu masa saya kuliah, ada seorang asatis dari Hizbut Tahrir buat liqo di masjid kampus. Dengan enteng beliau mengatakan, kita hadir ke masjid ini bukan kehendak Allah, tapi kehendak kita sendiri. Bukan kehendak Allah, kita kehendak sendiri. Karena menurut mereka af'al ikhtiyari yang menciptakan hamba. Saya tanya sama almarhum, ya waktu ngaji, tak banyak tahu beliau tak banyak basa-basi. Ustaz, kalau orang mengatakan begini, kafir, gitu aja langsung. Tahulah almarhum kan? Kalau ada orang yang mengatakan, kan gitu cara beliau bicara, apabila kita hadir ke masjid ini atas kehendak kita sendiri bukan kehendak Allah Ta'ala, berarti dia berpendapat yang menciptakan af'al ikhtiyari adalah hamba itu kafir. Gitu beliau kan kalau menjelaskan. Jangan main-main sama beliau tuh. Merah padam muka beliau. Jadi betul, bukan saya cerita-cerita bohong. Kalau tak percaya, sila datang ke rumah saya tunjuk bagi tahu kitab Hizbut Tahrir itu. Jadi mazhab Mu'tazilah yang menamakan Mu'tazilah secara terang-terangan zaman sekarang tak ada. Yang berani cuma Ahlussunnah wal Jamaah. Apa mazhab kita? Ahlussunnah wal Jamaah. Berani terang-terangan. Tapi mazhab Mu'tazilah, mazhab Khawarij dan lain-lain daripadanya tak berani masa sekarang mewujudkan kelompok mereka secara terang. Kami Mu'tazilah, tidak ada. Tapi kelompok-kelompok yang seperti Hizbut Tahrir tadi, mereka mengadopsi paham Mu'tazilah itu. Saya kalau ada yang ngajak debat ilmiah senang kali saya. Mereka saya tak mau, tak pernah mau. Saya dulu kalau di Medan gabung di Asy'ariyah Aswaja Sumud. Ya, Asy'ariyah Aswaja Sumud yang diketuai kalau di Medan Mu'alim Syafi'i Umar yang berkolaborasi dengan Kiai Idrus Romli. Tahu Kiai Idrus Romli ya? Nah, jadi kan jurusannya ke situ. Ya. Nah, jadi sering kita surati, ayo kelompok Wahabi, Hizbut Tahrir. Nah, kalau di sini misalnya ada kelompok Wahabi, Hizbut Tahrir mau diskusi, undang aja saya. Betul nih, tapi diskusi terbuka kayak begini disaksikan orang ramai, jangan di kamar berdua. Percuma lah. Ya. Tak pernah berani mereka. Ya, jadi Mu'tazilah seperti itu. Khawarij ada zaman sekarang Ustaz, masih ada? Siapa yang mengadopsi paham Khawarij? Maaf, Wahabi. Makanya di dalam kitab As-Sawi ala Tafsir Jalalain, Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Jalalain, karya daripada As-Sayyid Alawi Al-Maliki, pada menjelaskan surah Al-Fatir ayat 7 kalau saya tidak silap, beliau menyebutkan Al-Wahabiyah, Wahabi adalah Khawarij fi zamanihi, ya pada zaman sekarang ini, ya hazaz zaman, Khawarij pada zaman ini. Itu. Jadi hati-hati. Kan ini sebagai informasi untuk tuan-tuan guru aja nih. Di dalam hadis kan umat Islam akhir zaman terpecah kepada 72 atau 73 golongan. Penjelasan detail siapa 72 golongan yang masuk neraka itu, ya, saya belum pernah ketemukan penjelasannya sedetail mungkin sebagaimana yang terdapat dalam kitab Tuhfatur Raghibin. Cari kitab Tuhfatur Raghibin, Arab Melayu juga. Karya Syekh Arsyad Al-Banjari. Kita ngaji itu dah khatam tuh. Di situ jelaskan secara detail siapa kelompok 72 kelompok yang masuk neraka beserta pemahamannya. Jadi kelompok ini pemahamannya contohnya begini, ada poinnya. Kelompok ini pemahamannya begini, sedetail itu. Tipis kitabnya, tipis sekali. Lebih tipis dari kitab kita ngaji kitab tauhid apa sana Ustaz? Nah, Sirajul Huda lebih tipis dari itu. Cari ya Tuhfatur Raghibin. Ya. Adalah nanti bila-bila masa saya hadiahkan aja lah sama tuan-tuan guru. Saya bawa dari Medan nanti. Ya, walaupun tak dapat semua, antara ada 20 kitab saya bagi nanti gratis. Ya, saya nak cari pahala juga.
Tapi dibacalah. Nah, baik. Menurut Mu'tazilah, wazahabat Mu'tazilah, bahwasanya hukum itu tidak ditetapkan dengan syarak. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi, hukum itu termasuk ma'rifah, ditetapkan dengan syarak. Makanya jelaskan, wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an. Kan jelas. Berarti hukum itu ditetapkan dengan syarak. Sementara Mu'tazilah menetapkan hukum itu bukan dengan syarak, tasbitu bil aql. Mereka lebih mendahulukan akal daripada syarak. Nah, contohnya ya, bana'u ala tahsini wa takbihil aqlaini wa syar'u ja'a muqawwiyan lil aqli. Jadi mereka menetapkan hukum itu berdasarkan anggapan baik dan anggapan buruk. Kalau ini baik, ya, nanti lah contohnya. Wajib itu definisinya apa menurut Mu'tazilah? Nanti akan saya jelaskan. Sementara syarak, ya, syarak itu hanya sebatas penguat akal saja. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, hukum itu ditetapkan dengan syarak dan ditopang oleh akal. Akal sebagai penguat syarak. Mu'tazilah terbalik. Hukum itu ditetapkan dengan akal, syarak sebagai penopang akal. Itu Mu'tazilah tuh. Ya, Mu'tazilah. Contohnya begini. Dia menetapkan hukum itu berdasarkan anggapan buruk baik. Ayyakunal fi'lu bihaisu yastahiqu fa'iluhul madaha wa tarikuhu zimmi wa hina izin yadrikul fi'lu annahu wajib. Bahwa adalah melakukan suatu perbuatan yang sekiranya berhak pelakunya itu dipuji. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan pelakunya itu dipuji, dan bila dia meninggalkan, pelakunya dicela, itulah wajib menurut Mu'tazilah. Jadi dia berdasarkan anggapan baik buruk. Kalau kita kan wajib jelas, ditinggalkan dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Berdasarkan apa? Dalil-dalil syar'i, Al-Quran dan hadis. Kalau mereka tidak, akal. Ya, cara menetapkan hukumnya, istidlal menetapkan hukum itu, Mu'tazilah itu tidak pakai syarak, tapi sebatas anggapan akal saja. Kalau orang yang buat dipuji dan orang yang meninggalkan dicela, itu wajib. Wa ayyakuna bihaisu yastahiqu fa'iluhul madah wa la yastahiqu tarkuhu zim wa hina izin yudrikul aqlu annahu mandub. Bahwa sekiranya pelakunya itu berhak mendapat pujian dan tidak berhak ketika meninggalkan dicela, maka itu sunnah. Jadi pelakunya kalau melakukan perbuatan, ya, seseorang melakukan perbuatan dan dia berhak untuk dipuji, kalau dia tidak melakukan perbuatan itu tidak berhak dicela, itu sunnah. Logika kita masuk akal juga. Sholat duha lah contohnya. Orang rajin sholat duha, berhak nggak dipuji? Kalau dia tak sholat duha, apa berhak dicaci? Kan tidak, karena hukumnya sunnah. Hati-hati nih, jangan lepas mengaji nih nanti jadi Mu'tazilah, Wak. Udah jelas ngajinya aswaja nih ya. Nah, itu dua saja saya contohkan. Mazhab Asy'ariyah menetapkan hukum itu dengan syarak. Mazhab Mu'tazilah menetapkan hukum itu dengan akal, syarak sebagai penopang akal. Yang ketiga, mazhab Maturidi. Karena Ahlus Sunnah itu Asy'ariyah wal Maturidi. Wa zahabatul Maturidiyya ila annaha tasbitu bisyar'i illa wujubi ma'rifatihi ta'ala fa innahu bil aql lakin la li tahsinil aqli kama taqulul Mu'tazilah. Nah, dikatakan mazhab Maturidi di dalam menetapkan hukum itu, ya, menetapkan hukum yang menetapkan itu adalah syarak, kecuali wajib ma'rifah. Wajib ma'rifah itu tidak ditetapkan dengan syarak, tapi ditetapkan dengan akal. Jadi perbedaan antara Asy'ariyah dengan Maturidi, ya, hukum itu ditetapkan oleh syarak.
semua hukum, termasuk hukum wajib ma'rifah. Itu mazhab Asy'ariyah. Kalau mazhab Maturidi, hukum itu ditetapkan oleh syarak. Tapi tentang wajibnya ma'rifah bukan ditetapkan dengan syarak, tapi ditetapkan dengan akal. Itu aja bedanya Asy'ariyah dengan Maturidi. Jelas itu ya? Nah, jadi dikatakan di sini, walhasil kesimpulannya, annahu ittifaqu ala mansyiyal ahkami huwallah ta'ala la ghairahu kama qala Simmin. Kesimpulannya bahwasanya sepakat yang tiga, Asy'ariyah, Mu'tazilah, dan Maturidi, sepakat bahwa yang menetapkan hukum itu adalah Allah. Hukum itu datangnya dari Allah, bukan selainnya. Sebagaimana yang disebut oleh Simmin. Simmin itu Imam Ibnu Qasim. Jadi kitab-kitab kalau kita belajar fikih, kadang nama ulama itu disingkat. Ya, seperti misalnya di kitab Fathul Mu'in, qala kaf, huruf kaf aja dia. Salah cetak, cemano kitab ini? Tidak. Kaf itu singkatan nama ulama. Biasa kalau kaf itu Imam Al-Qurdi. Ya, Imam Al-Qurdi. Nah, apalagi di kitab Bughyatul Mustarsyidin, kalau kita belajar fikih, ada kitab kumpulan fatwa-fatwa ulama Syafi'iyah, namanya kitab Bughyah. Jadi yang ingin mendalami fikih Syafi'iyah, wajib itu punya kitab Bughyah, namanya kitab Bughyatul Mustarsyidin. Itu kumpulan fatwa-fatwa ulama-ulama Syafi'iyah. Nah, jadi di situ disingkat aja. Ya, qala Mimro. Maksudnya qala berkata, Mimro itu Imam Syihabuddin Ar-Romli. Ya, penyusun kitab Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, itu Mimro. Ya. Kalau qala, ya, huruf ha sama jim, itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Qala Simim, itu adalah Imam Ibnu Qasim. Qala kaf, itu adalah Al-Imam, ya, Al-Qurdi. Qala Hamim, itu Al-Imam Ahmad As-Saibani. Nah, itu rumus-rumus fikih. Kita kalau di Jawa itu rumus fikih itu dipelajari secara detail. Ya, nah, makanya harus paham. Seperti di kitab Matlul Badrin nih, satu contoh. Apa hukum sholat menangis? Nah, coba nanti di kitab Matlul Badrin, menangis di dalam sholat termasuk perkara yang membatalkan sholat. Walaupun menangis karena takut akhirat, ya, batal sholatnya. Kitab Matlul Badrin, batal sholat. Kenapa? Menurut pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Syafi'i, disebut dengan qaul ashah namanya. Ya, apabila keluar dua huruf daripada lisan kita, sama dia dipaham atau tak dipaham, sholatnya batal. Kalau menangis itu kan keluar dua huruf, kan gitu kan? Dan lebih bahkan dua huruf, makanya batal pendapat yang paling kuat. Tapi pendapat yang kedua, muqabil qaul ashah disebut dengan qaul sahih, tidak batal karena tidak termasuk kalam. Definisi kalam kan jelas, al-kalamu wa lafzul murakkabul mufidu bil wada'i. Kalau menangis itu enggak termasuk kalam, jadi enggak batal. Jadi seandainya lah yang bertanya nih orang awam baru tobat, Ustaz, tadi saya sholat isya menangis sejadi-jadinya Ustaz, karena ingat dosa-dosa saya. Baru itulah dia sholat. Kira-kira kita nak kasih jawaban yang mana? Gini, qaul ashah batal, muqabilnya qaul sahih tidak batal. Tapi muqabil itu qaul dhaif, pendapat yang lemah. Tapi sekalipun dia qaul dhaif, qaul dhaif yang masih bisa diamalkan untuk sendiri, tidak dijadikan fatwa. Ketika orang bertanyalah kepada kita kan bukan sebagai mufti. Bolehlah kita kasih dia jawaban yang muqabilnya qaul ashah tadi. Ya, tak batal. Alhamdulillah, baguslah kau sholat menangis ingat dosa-dosa kau. Kan itu. Nah, jadi makanya Nabi itu dibaca psikologi sahabat itu. Makanya pertanyaannya satu. Apa ibadah yang paling afdol ya Rasulullah? Si Fulan yang nanya,
Karena dilihat Nabi ini suka melambat-lambatkan sholat fi awal waktu. Kan itu. Datang sahabat lain, apa ibadah yang paling utama ya Rasulullah? Ini kurang berbakti kepada orang tua. Abdulul ibadah birrul walidain. Soalnya satu, jawabannya beragam. Kenapa? Nabi seorang psikologis yang handal. Jadi menjawab enggak berdasarkan fatwa saja, dibaca dulu psikologi orang yang bertanya. Jadi di dalam berfikih itu kayak begitu, fleksibel. Jangan semua pukul rata pakai kaul asah. Solat kau batal itu. Kalau tak percaya kau baca kitab Matlu'ul Badrin. Ya, hibayada katanya. Ya. Barulah pula odan solat sekali ini, menangis ingat dosa pun batal. Bohat betul Islami. Udahlah elok awak jadi jahat aja balik, tak poning kepala. Kenapa? Karena tak bijak kita. Nah, itu di dalam berfikih itu ya. Nah, kita tidak kaji fikih itu, hanya sebatas untuk penambah wawasan aja. Nah, jadi kesimpulannya illa annal farqa baina salasa. Annal asy'ariyata yaquluna innal ahkama tasbat bi syar'i walau lam tubu asrusul walam tasbat li anna ukulana tudrikhu istiqlalan il akhiril ibarah. Mazhab Asy'ariyah hukum itu ditetapkan oleh syarak. Seandainya tidak diutus seorang rasul, maka tidak ada hukum. Jadi yang bawa hukum itu siapa? Kan rasul. Jadi mazhab Asy'ariyah hukum itu ditetapkan oleh syarak. Yang membawa hukum itu adalah rasul. Maka kalaulah dia tidak ada seorang rasul diutus, maka tak ada hukum. Makanya nanti di sini ada pembahasan ahlul fatrah. Ya. Masa di mana kosong daripada kenabian atau rasul. Ya, jadi kalau menurut mazhab Asy'ariyah singkatnya, ahlul fatrah termasuk orang tua Nabi ahlul jannah. Karena kan pada masa itu tidak ada rasul kan? Nah, ini berdasarkan ini tadi, ya, tidak ada rasul pada masa itu. Nanti kita jelaskan secara detailnya. Itu yang pertama, mazhab Asy'ariyah hukum itu ditetapkan oleh syarak. Ya, termasuk wajib makrifah itu juga syarak. Mu'tazilah hukum itu ditetapkan oleh akal, bukan dengan syarak. Syarak hanya sebatas penopang akal. Mu'tazilah tuh tak percaya dia sifat-sifat Allah Ta'ala, kudro, iroda, ma'ani, tak ada itu katanya. Ya, Mu'tazilah. Ulama Mu'tazilah yang paling terkenal siapa? Al-Imam Zamakhsyari, penyusun kitab tafsir Al-Kasyaf. Ya, tahu ya? Itu Mu'tazilah tulen tuh. Tapi beliau ahli nahu. Ya. Makanya pendapat-pendapat beliau banyak dikutip oleh Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Syarah daripada kitab hadis Jami'us Shaghir. Jadi ada kitab hadis namanya Jami'us Shaghir, karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i. Kitab itu disyarahi oleh Imam Al-Munawi, nama kitab itu Faidul Qadir. Dan di dalam kitab Faidul Qadir itu banyak sekali pendapat daripada Imam Zamakhsyari. Bukan berarti Imam Munawi itu Mu'tazilah, tidak. Ya. Dia mengambil ahli bahasanya, kebahasaannya. Ya, Imam Zamakhsyari itu luar biasa. Debat akidah itu kalau nggak ada Mu'tazilah itu nggak sah, kata almarhum.